Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semester 1 mata kuliah Ilmu Negara. Senang sekali kita bertemu lagi dalam perkuliahan di pertemuan yang ketiga ini dengan materi ruang lingkup ilmu negara. Kalau di pertemuan sebelumnya, pertemuan 1 dan kedua sudah saya jelaskan mengenai RPS, kontrak kuliah, dan sedikit materi yang ada dalam RPS. Kemudian pada pertemuan yang kedua, sudah saya jelaskan juga mengenai Stadtwissenschaft atau sistematika Jelinek, di mana sistematika Jelinek itu adalah dasar Anda untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ilmu negara menurut pendapatnya George Jelinek selaku Bapak Ilmu Negara. Baik, mari kita mulai perkuliahan kita dengan materi ruang lingkup ilmu negara. Ya, ini adalah materi tentang ruang lingkup ilmu negara. Saya awali dengan pengertian ilmu dulu. Jadi, ilmu di situ dikatakan bahwa sebagai pengetahuan yang disusun secara sistematis. Berarti intinya adalah pengetahuan itu dianggap sebagai pendapat, pandangan, hal-hal yang diketahui dalam pikiran seseorang terhadap sesuatu hal, baik yang itu dia sudah ketahui sebelumnya maupun yang belum diketahui, atau terhadap sesuatu yang belum lebih mendalam untuk dipelajari. Misalnya, terkait obat. Nah, obat ini kalau Anda tanya kepada anak-anak,
Apa rasa obat? Pasti anak-anak menyatakan obat itu manis. Ada yang rasa jeruk, rasa stroberi. Karena memang rata-rata obat untuk anak-anak itu manis. Tapi kalau Anda bertanya tentang obat dengan orang dewasa, pasti mengatakan obat itu pahit. Nah, itu kan apa yang mereka tahu, menurut pendapat mereka, sepengetahuan mereka. Nah, itu yang digabungkan jadi satu, disusun secara sistematis pendapat-pendapat mereka, pandangan-pandangan mereka, pengetahuan-pengetahuan mereka itu. Kemudian itulah yang disebut sebagai ilmu. Oh, berarti kesimpulannya ilmunya adalah obat itu ada yang pahit dan ada yang manis. Nah, itu jika kita kaitkan dengan obat. Itu pula dengan negara. Nah, ilmu negara berarti kan ilmu yang mempelajari tentang negara. Negara yang bagaimana? Kok bisa disebut dengan negara? Negara itu apa sih? Apa sih yang membuat akhirnya sesuatu itu bisa disebut negara? Nah, itu yang ada di pikiran orang, pengetahuan orang. Nah, di situ dikatakan bahwa negara adalah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk menyejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara adalah organisasi. Kalau kita tahu tentang organisasi, itu kan berarti sesuatu hal yang di dalamnya itu ada struktur, ada tingkatan-tingkatan. Misalnya organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Pasti ada ketuanya, ada wakilnya, ada sekretaris, bendahara, dan anggota-anggotanya. Nah, begitu pula dengan negara, ini dianggap sebagai organisasi. Ada penguasanya atau pemimpinnya, ada masyarakat atau warga negaranya. Jadi tidak semua yang hidup di dalam negara ini hanya disebut sebagai warga, tanpa jelas kedudukannya itu sebagai apa, sebagai hanya warga biasa atau dia sebagai pemimpin atau penguasa. Nah, nanti kita akan pelajari teori-teori terbentuknya atau pembagian kekuasaan dari warga negara. Tapi negara ini selain disebut sebagai organisasi, dia juga disebut sebagai badan yang tertinggi. Karena apa? Karena negara ini dianggap sebagai wadah tempat berdiamnya, tinggalnya individu-individu ini yang disebut dengan masyarakat, di mana sebagai wadah yang menampung masyarakat-masyarakat ini, negara itu punya kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur segala sesuatu untuk kepentingan masyarakat tersebut. Dan dia juga wajib untuk menyejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini adalah tujuan dari negara. Seluruh negara saya yakin juga punya tujuan yang sama, termasuk Indonesia. Kalau di Indonesia, tujuan negara kita bisa lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Anda bisa baca itu, di situ dikatakan tujuan-tujuan negara itu banyak sekali. Nah, begitu pula dengan negara secara umum. Walaupun belum terbentuk negara tertentu, karena ilmu negara itu adalah mempelajari negara yang masih abstrak, masih umum, bukan mempelajari negara tertentu, tapi negara yang masih awal-awal untuk dibentuk. Belum ada namanya, belum ada pemimpinnya siapa, warganya siapa aja, belum ada seperti itu. Jadi masih sangat-sangat abstrak. Tapi mereka sudah punya tujuan itu, sudah punya pandangan bahwa kita membentuk negara ini harus memiliki kewajiban juga untuk menyejahterakan individu-individu kita loh yang ada di dalam negara ini, untuk melindungi mereka, mencerdaskan kehidupan mereka, supaya nanti negara kita ini bisa berkembang, bisa maju. Gitu pula warga-warganya juga bisa hidup damai, tentram, dan bahagia di negara ini. Nah, itu seperti itu ya. Jadi pengertian dari ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari negara. Ilmu itu apa? Pengetahuan yang dikumpulkan jadi satu, pendapat-pendapat mereka. Misalnya terkait negara, menurut si A negara itu ini, si B negara itu ini, si C itu negara itu ini, digabungkan jadi satu secara sistematis disebut sebagai ilmu. Nah, negara secara umum dikatakan sebagai organisasi atau badan tertinggi yang punya wewenang, punya kekuasaan dan kewajiban untuk menyejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Nah, ini adalah pengertian negara jika ditinjau dari beberapa sudut pandang. Kalau pada slide sebelumnya, saya sampaikan pengertian ilmu dan juga pengertian negara, tapi negara dalam arti yang umum.
Nah, selain arti yang umum, nih, ternyata negara juga bisa ditinjau pengertiannya dari beberapa sudut pandang. Ada 4 pengertian negara. Yang pertama, negara sebagai organisasi kekuasaan. Yang kedua, negara sebagai organisasi politik. Yang ketiga, negara sebagai organisasi kesusilaan. Dan yang keempat, negara sebagai integrasi antara pemerintah dan rakyat. Baik, kita akan bahas satu persatu. Dari yang pertama, negara sebagai organisasi kekuasaan. Menurut Miriam Budiarjo, Logeman, dan Harold Jelaski, mereka mengatakan bahwa negara itu adalah organisasi kekuasaan yang tujuannya adalah untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaan-kekuasaan. Nah, jadi pada intinya, dalam negara yang dianggap sebagai organisasi kekuasaan ini, negara dijadikan alat oleh masyarakat setempat yang memiliki kekuasaan. Tujuannya untuk mengatur hubungan antar manusia yang ada di dalam negara tersebut. Jadi pada intinya, negara sebagai organisasi kekuasaan ini mengharuskan adanya penguasa di dalam negara tersebut. Jika dalam suatu negara sudah ditinggali oleh individu-individu yang kita sebut masyarakat atau warga negara, tapi tidak ada pembagian kekuasaan di sini, nah ini tentu juga tidak akan membuat negara itu bisa berjalan dengan baik, dengan optimal, dengan efektif dan efisien. Karena tanpa adanya penguasa, ini juga tidak akan ada aturan-aturan atau hukum yang dibuat. Otomatis juga masyarakatnya juga tidak ada landasan untuk berpijak dalam bersikap dan bertindak. Ini akan mudah menjadikan suatu negara rentan untuk timbul konflik karena tidak ada aturan yang mengatur, tidak ada sanksi yang diterapkan. Nah, ini kan membuat masyarakat menjadi hidup bebas. Maka dari itu, menurut para pakar ini mengatakan dalam negara ini ada organisasi. Kalau kita lihat organisasi, itu kan dianggap sebagai suatu wadah yang ada struktur di dalamnya. Harus ada penguasanya, harus ada masyarakatnya sebagai rakyat. Kalau dalam negara sudah ditentukan siapa penguasanya, siapa pemimpinnya, siapa yang menjadi rakyat, nah ini akan lebih mudah untuk mengkoordinasikan program-program kerjanya nanti, membuat aturan-aturan hukum, apa saja yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Jika tidak dipatuhi, sanksinya apa? Nah, ini harus jelas. Contohnya kita lihat di Indonesia lah. Indonesia ini punya pembagian kekuasaan. Kalau kita ingat, kita mengenal namanya trias politika. Ada lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Legislatif ini fokus hanya membuat undang-undang. Tugasnya DPR bersama dengan Presiden. Lalu eksekutif ini adalah melaksanakan isi undang-undang yang menjadi tugas dari Presiden, Wakil Presiden, dan juga menteri-menterinya. Kemudian yang yudikatif ini tugasnya MA, Mahkamah Agung, dan juga MK atau Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, mengawasi jika ada yang melanggar isi dari undang-undang. Nah, ini kan sudah jelas ada pembagian kekuasaan. Kalau tidak dibagi-bagi seperti ini, pasti akan tumpang tindih. Saya yang harusnya punya tugas dan wewenang A, saya bisa melakukan tugas dan wewenang B, C, D, dan seterusnya. Nah, ini tidak ada kesepakatan yang sama dalam memimpin suatu negara. Beda halnya jika suatu negara ini ada pembagian kekuasaan, jelas tugas dan wewenangnya. Sehingga aturan yang dibuat oleh penguasa ini juga lebih mudah diterima dan dijalankan dengan baik oleh warga negaranya. Tentu saja aturan-aturan yang dibuat ini harus disertai sanksi supaya lebih mengikat, lebih dapat dipatuhi dan memaksa masyarakat agar tetap patuh. Ya, jadi intinya dari negara sebagai organisasi kekuasaan ini harus ada kekuasaan, pembagian kekuasaan yang jelas untuk mengatur masyarakatnya, hubungan antar warga negara, antar manusia yang ada di dalam suatu negara, supaya tidak terjadi konflik. Apalagi konflik kepentingan ini yang sangat rentan. Tiap manusia pasti punya kepentingan sendiri-sendiri. Kalau ini tidak dibatasi dengan aturan yang dibuat oleh penguasa,
ini pasti tidak akan berjalan dengan baik, menjadi negara yang sangat hancur. Contohnya kita lihat di Korea Utara. Dia ada penguasanya, ada pemimpinnya, tapi dia itu bertindak untuk dirinya sendiri. Padahal tujuan negara tadi kita lihat ada untuk mensejahterakan masyarakatnya, untuk melindungi masyarakatnya, mencerdaskan kehidupan bangsanya. Tapi yang dilakukan Korea Utara tuh justru tidak seperti itu. Nah, ini kan berarti ada penguasa tapi dia tidak mencerminkan tujuan negara. Padahal saya yakin setiap negara itu pasti memiliki tujuan yang baik, yang hampir sama. Nah, jadi itu pengertian penjelasan dari yang poin pertama, negara sebagai organisasi kekuasaan. Yang poin kedua, negara sebagai organisasi politik. Dikatakan bahwa negara itu merupakan integrasi. Integrasi itu adalah gabungan dari beberapa hal digabungkan jadi satu. Nah, kalau yang organisasi politik ini integrasinya dari kekuasaan politik atau organisasi pokok dari kekuasaan politik. Nah, jadi negara ini dianggap sebagai asosiasi ya, yang berfungsi untuk memelihara ketertiban masyarakat berdasarkan sistem hukum yang sudah dibuat oleh penguasa. Jadi terkait juga sama yang poin pertama tadi, negara sebagai organisasi kekuasaan. Nah, untuk memilih penguasa ini dibutuhkan yang namanya praktek politik. Kalau contohnya adalah pemilihan umum misalnya, kita voting. Misalnya kita sudah membentuk suatu negara, sudah didiami oleh individu-individu yang kita sebut dengan masyarakat. Nah, untuk memilih siapa yang bakal menjadi penguasa, siapa yang menjadi warga negara saja, nah ini kan kita butuh yang namanya politik. Sistem politik ini, kekuasaan politik, kita butuh itu. Voting misalnya, oke kamu yang jadi penguasa, kamu yang jadi warga negara. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk membuat suatu aturan yang sifatnya memaksa, yang berdasarkan sistem hukum negara setempat. Kemudian yang ketiga, negara sebagai organisasi kesusilaan. Nah, ini ada pendapatnya dari Friedrich Hegel. Dia menyatakan bahwa negara itu adalah organisasi kesusilaan yang timbul akibat dari adanya kemerdekaan universal dan kemerdekaan individual. Nah, Friedrich Hegel ini nggak setuju kalau ada pembagian atau pemisahan kekuasaan, karena itu dianggap akan melenyapkan negara. Jadi pandangan dari Friedrich Hegel ini, dia tidak setuju kalau ada pemisahan kekuasaan seperti pandangan Miriam Budiarjo, Legemen, dan Harold Jelaski tadi yang ada di poin negara sebagai organisasi kekuasaan. Kalau negara sebagai organisasi kekuasaan, itu dia harus ada pembagian kekuasaan yang jelas, supaya aturan yang dibuat, kewenangan-kewenangannya itu jelas, tidak saling tumpang tindih. Aturan yang dibuat juga bisa mudah untuk dijalankan, dipatuhi oleh masyarakatnya. Tapi menurut Friedrich Hegel, ini tidak boleh ada seperti itu, karena dianggap itu bisa melenyapkan negara. Jadi Friedrich Hegel itu inginnya negara itu benar-benar murni dia yang menjalankan aturan-aturan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi bukan melalui penguasa, tetapi negaranya ini loh. Jadi masyarakatnya sendiri yang saling bekerja sama satu sama lain supaya tertib dan tidak berbuat semaunya sendiri. Jadi ibaratnya saling mengingatkan satu sama lain. Tanpa harus ada penguasa, ya penguasanya ini punya tugas kewenangan sendiri, tapi mereka bergabung jadi satu, sama-sama sebagai individu yang ada di dalam negara tersebut, yang mendiami negara tersebut. Saling mengingatkan untuk bersikap sesuai dengan tata tertib, sesuai dengan aturan tapi yang mereka buat sendiri, tanpa harus saling melanggar aturan yang sudah dibuat atau bertindak semaunya sendiri. Yang keempat adalah negara sebagai integrasi antara pemerintah dan rakyat. Negara sebagai kesatuan bangsa, individu dianggap sebagai bagian integral negara yang memiliki kedudukan dan fungsi untuk menjalankan negara. Nah, untuk yang poin 4 ini, itu ada pendapatnya dari Profesor Supomo. Beliau mengatakan bahwa terkait dengan poin yang
keempat ini ada tiga teori. Tiga teori ini terkait negara. Bahwa negara itu bisa terjadi karena adanya teori perseorangan atau individualistik. Yang kedua bisa terjadi karena teori golongan atau kelas. Dan yang ketiga ada teori integralistik atau teori persatuan. Nah, teori perseorangan atau individualistik ini merupakan suatu masyarakat hukum ini yang disusun ya, jadi sudah terstruktur ya, disusun itu berdasarkan perjanjian antar individu. Ya, jadi negara hanya mengarahkan tapi individu yang mendiami di negara tersebut diberikan kebebasan untuk melakukan perjanjian antar individu. Yuk, siapa yang mau jadi penguasa? Siapa yang mau jadi warga? Jadi negara membebaskan itu per individu, tidak ada paksaan dari negara. Tapi tetap yang negara dengan teori perseorangan ini menganut terkait dengan negara sebagai organisasi kekuasaan. Jadi dia setuju bahwa harus ada penguasa di dalam negara. Cuman teori individualistik ini itu menyerahkan kepada masing-masing individu untuk saling bikin perjanjian atau kesepakatan sendiri. Sedangkan yang teori golongan atau kelas yang kedua itu biasanya kaitannya dengan kedudukan ekonomi. Jadi siapa yang punya kedudukan ekonomi yang tinggi, yang kaya raya, itu bisa untuk menindas golongan lain yang ekonominya lebih lemah. Jadi untuk memimpin suatu negara itu dilihat dari strata ekonominya. Kalau yang menurut teori golongan atau teori kelas ini. Jadi yang merasa tidak punya harta banyak, ekonominya lemah, ya otomatis dia tidak akan bisa menjadi penguasa. Gitu. Sedangkan yang ketiga, teori yang integralistik atau teori persatuan ini yang terbaik gitu ya kalau menurut saya, karena dia ini mengikut sertakan seluruh masyarakat ya. Jadi tidak ada yang namanya individual, tapi secara bersama-sama ya, bersatu. Yuk kita bersatu, kita buat negara ini maju, kita buat negara ini berkembang, kita buat aturan yang bisa dipahami, dipatuhi, ditaati oleh masyarakat. Kalaupun nanti sudah terbentuk penguasanya ini harus benar-benar bisa mewujudkan tujuan negara tersebut. Nah, jadi itu pengertian negara yang ditinjau dari beberapa sudut. Ada 4. Negara sebagai organisasi kekuasaan, itu berarti negara harus ada pembagian kekuasaan. Jadi tidak hanya berupa masyarakat atau individu-individu saja, tapi harus dibagi. Ada penguasa dan juga ada warga negaranya. Sedangkan yang negara sebagai organisasi politik ini terkait dengan yang poin pertama. Dalam memilih penguasa ini harus ada praktek politiknya melalui voting, pemilu misalnya, supaya lebih adil dan demokrasi. Sedangkan yang ketiga, negara sebagai organisasi kesusilaan ini menurut pendapatnya Friedrich, dia tidak setuju dengan adanya pembagian kekuasaan, tapi lebih kepada seluruh individu yang tinggal di negara tersebut itu saling mengingatkan satu sama lain untuk tidak berbuat seenaknya sendiri yang bisa berpotensi konflik pada negara tersebut. Sedangkan yang keempat, negara sebagai integrasi antara pemerintah dan rakyat ini terbagi dari 3 teori. Teori yang pertama adalah teori individual. Jadi individu-individu yang masyarakat yang ada di negara tersebut diberi kebebasan untuk saling sepakat siapa yang akan jadi penguasa, siapa yang akan jadi warga. Tapi ini kan sifatnya individual, jadi tidak ada kebersamaan. Sedangkan yang teori kedua, teori ekonomi atau teori golongan, ini kan melihatnya dari strata status ekonomi. Yang memiliki ekonomi lemah tidak akan bisa menjadi penguasa, akan kalah dengan yang memiliki ekonomi yang lebih kuat. Dan yang ketiga adalah teori integralistik tadi atau persatuan, ini yang baik karena masyarakat saling bersatu ya untuk mengembangkan negara yang mereka tempati, wilayah yang mereka diami ini dengan bersama-sama membuat aturan sehingga masyarakat saling patuh taat pada aturan yang sudah dibuat oleh negara tersebut. Oke, jadi objek pembahasan pada mata kuliah ilmu negara ini adalah negara. Tapi negaranya ini masih bersifat abstrak.
tidak terikat pada waktu dan tempat tertentu. Jadi hanya sebatas pengetahuan Anda, pemikiran Anda terkait apa sih itu negara, bukan negara tertentu. Nah, untuk yang negara tertentu itu nanti kita akan pelajari di semester 2, ada mata kuliah hukum tata negara. Nah, ini adalah kelanjutan dari ilmu negara. Ini sudah lebih khusus. Kita besok akan belajar tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Yang kita pelajari adalah yang ada di Indonesia. Bagaimana sih konstitusinya? Lalu bagaimana sih lembaga-lembaga negara yang ada di situ? Bagaimana sih pelaksanaan demokrasinya? Nah, itu kita akan pelajari lebih khusus di negara yang sudah jelas. Bukan dalam ilmu negara, yaitu negara yang masih abstrak. Negara yang dipelajari ini juga merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis. Jadi tadi pandangan-pandangan dari pakar, pandangan-pandangan orang-orang tentang maksud dari negara itu apa, yang disebut dengan pengetahuan, lalu dikumpulkan secara sistematis jadi satu, jadilah sebuah ilmu. Ilmu yang mempelajari negara berarti ilmu negara. Nah, ini adalah kajian ilmu negara. Jadi dalam kajian ilmu negara ini ada 3 poin. Yang pertama asal mula negara, yang kedua hakikat negara, yang ketiga bentuk negara. Untuk yang asal mula negara ini kaitannya adalah dengan proses terbentuknya atau terjadinya suatu negara yang bersifat umum. Jadi ketika kita mau mendirikan negara, sebuah negara ini, kita harus tahu kira-kira apa sih yang menyebabkan akhirnya negara ini bisa ada, negara ini bisa terbentuk. Nah, itu ada teori-teorinya, namanya teori asal mula negara, yang akan saya jelaskan nanti di pertemuan selanjutnya. Misalnya ini, ternyata karena ada perjanjian antar individu untuk membentuk suatu negara ini, kesepakatan bersama untuk menjadikan negara ini sebagai negara yang memiliki aturan-aturan yang jelas yang dibuat oleh penguasa yang harus dipatuhi oleh warga negaranya, misalnya seperti itu. Ini berarti kaitannya sama terbentuknya, terjadinya suatu negara. Ada teori-teori dan unsur-unsur yang akhirnya menjadikan negara itu bisa terbentuk menjadi sebuah negara. Lalu yang kedua adalah hakikat negara. Kalau hakikat negara ini kaitannya dengan hakikat negara secara umum. Hakikat itu kan berarti sesuatu yang ada di dalam negara itu. Apakah negara ini disebut sebagai alat, wadah, organisasi, atau perkumpulan. Nah, hakikat negara ini itu bisa berupa misalnya fungsi negara itu nanti bagaimana sih fungsinya? Apakah negara itu dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa, untuk mewujudkan tujuan bangsa, atau bahkan negara ini diciptakan untuk menginjak-injak harga diri bangsa, misalnya seperti itu kan kita itulah hakikat negara. Dalam artian negara ini bakal seperti apa sih nantinya yang dijalankan, yang diterapkan oleh penguasa nanti di dalam negara itu bakal seperti apa? Apakah juga misalnya sifat negaranya nanti bagaimana? Apakah aturan yang dibuat oleh penguasa itu akan memaksa, dalam artian masyarakatnya wajib patuh pada aturannya atau tidak? Nah, itu nanti masing-masing negara kan akan berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah bentuk negara. Nah, bentuk negara ini kita dalam ilmu negara tidak membicarakan bentuk negara tertentu. Karena kalau nanti yang bentuk negara tertentu kita akan pelajari di hukum tata negara. Kita akan pelajari nanti bagaimana sih bentuk negara Indonesia dibandingkan dengan negara Malaysia misalnya. Nah, itu nanti kita pelajari di hukum tata negara. Kalau bentuk negara dalam kajian ilmu negara ini umum. Jadi dalam artian kita masih belum tahu nih kira-kira negara kita ini akan berbentuk apa sih? Negara yang sudah kita bentuk ini kita akan jadikan negara yang berbentuk republik misalnya, atau negara berbentuk monarki. Kalau republik misalnya berarti penguasanya harus presiden, harus ada perdana menteri misalnya. Tapi kalau yang bentuknya monarki berarti harus berbentuk raja gitu kan, yang memimpin raja atau ratu ya, atau kaisar. Nah, itu seperti itu. Jadi sudah ada bayangan kira-kira negara ini tuh akan menjadi negara yang bentuknya
pemerintahannya seperti apa. Ya, bentuk itu bukan bentuk dari wilayah negaranya ya, tapi bentuk pemerintahannya yang akan menguasai atau memimpin negara tersebut nanti. Nah, ini adalah unsur-unsur negara. Maksudnya adalah unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Sesuatu yang sudah kita temukan itu akhirnya bisa disebut dengan negara, ini harus ada unsur-unsur yang melengkapi. Ada 5 unsur, yaitu ada penghuni atau rakyat, penduduk, warga negara, kemudian ada wilayahnya, ada kekuasaan tertinggi atau penguasa, ada kedaulatan, dan ada pengakuan dari negara lain. Jadi dalam unsur-unsur negara ini dibagi menjadi 2 unsur. Yang pertama unsur konstitutif, dan yang kedua adalah unsur deklaratif. Untuk yang unsur konstitutif itu ada 4 poin yang di situ ya. Jadi unsur konstitutif itu artinya adalah harus terpenuhi. Dalam membentuk suatu negara itu, sebelum negara itu ada atau sebelum negara itu berdiri, itu unsur-unsur ini harus dipenuhi terlebih dahulu. Karena kalau unsur-unsur ini tidak dipenuhi terlebih dahulu, maka akan sangat sulit bagi negara itu untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan akan sangat sulit untuk terbentuk sempurna menjadi sebuah negara. Nah, untuk yang unsur konstitutif itu ada di poin 1 sampai poin 4. Jadi ada penghuninya, ada masyarakatnya, ada wilayahnya, ada penguasanya, dan ada kedaulatan. Yang pertama kita harus punya wilayah dulu. Pengen bentuk negara kok orang wilayahnya gitu ya. Nggak ada wilayahnya terus gimana? Kan harus ada dulu. Ini kan wajib ada. Itu konstitutif. Sudah ada wilayahnya, kita harus punya orang-orang yang mendiami wilayah tersebut. Harus ada penghuninya, yang kita sebut rakyat, kita sebut penduduk, kita sebut warga negara, atau kita sebut bangsa. Nah, agar negara ini bisa menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, punya aturan yang jelas, ini kan harus ada penguasa, pembagian kekuasaan yang sudah saya jelaskan tadi. Berarti harus ada kekuasaan tertinggi di situ, ada penguasanya yang berdaulat atau pemerintahan yang berdaulat. Kaitannya sama tadi, kalau sudah ada wilayah, sudah ada individunya, negara ini akan dibentuk sebagai negara yang seperti apa sih? Oke, kita bentuk negara ini sebagai negara monarki. Berarti nanti yang menjadi kekuasaan tertingginya adalah kita sebut sebagai raja, atau ratu, atau kaisar. Dan yang keempat ada kedaulatan. Nah, kedaulatan ini penting dimiliki oleh setiap negara. Kenapa? Karena dengan adanya kedaulatan ini, kita akan lebih mudah mengatur negara kita sendiri tanpa ada campur tangan dari negara lain. Kita yang berdaulat penuh, kita yang menguasai penuh negara kita sendiri, tanpa negara lain tuh boleh ikut campur. Tiap negara itu pasti punya kedaulatan masing-masing. Karena kalau negara tanpa kedaulatan, nah ini akan menjadikan negara ini mudah untuk goyah karena mudah untuk terprovokasi oleh negara-negara lain yang ingin ikut campur kepada kepentingan negara kita. Dan yang kelima adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain ini bukan unsurnya konstitutif, tetapi unsur dari deklaratif. Deklaratif ini maksudnya adalah negara ini unsurnya ini tidak harus terpenuhi terlebih dahulu. Jadi nanti ketika negara sudah terbentuk, ya sudah ada wilayah, sudah ada masyarakatnya, sudah ada penguasanya, sudah ada kedaulatannya, baru ini unsur deklaratif boleh masuk. Misalnya adalah pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan dari negara lain ini juga penting. Ya, pengakuan negara lain tuh ada 2, ya, secara de facto dan juga de jure. De facto ini artinya bahwa negara lain tuh mengakui ya bahwa negara tersebut tuh memang benar udah ada, sudah terbentuk. Entah negara itu sudah diratifikasi atau disahkan oleh hukum internasional atau belum, yang penting kita sudah mengakui, oh negara Indonesia tuh sudah ada. Itu namanya pengakuan secara de facto. Faktanya memang sudah ada negara tersebut. Nah, sedangkan yang pengakuan secara de jure ini selain kita mengakui bahwa keberadaan negara itu ada, kita juga harus
tahu kalau negara itu juga sudah diakui pula oleh organisasi internasional, misalnya adalah PBB gitu ya. Jadi Indonesia ini negara Indonesia memang sudah terbentuk. Tapi selain sudah kita yakini bahwa negara Indonesia itu sudah ada, sudah terbentuk, juga harus kita yakini negara tersebut sudah diakui keberadaannya oleh organisasi internasional atau dalam ini adalah PBB. Nah, unsur deklaratif ini contohnya misalnya kalau di Indonesia ya, saat itu ada Timor Timur. Dulu kan bagiannya NKRI. Tapi karena perseteruan ya dengan Indonesia akhirnya lepas. Nah, ini kan berarti unsur deklaratif ini tuh labil ya, bisa kadang sifatnya tidak mutlak, jadi bisa berubah-ubah. Kita seperti kita lah negara Indonesia juga ke Israel misalnya. Kita ngakui negara itu ada, tapi kita tidak bisa mengakui secara penuh dalam arti meyakini bahwa kita bisa berhubungan baik dengan negara tersebut. Karena tujuan dari mengakui negara lain itu adalah salah satunya untuk membangun hubungan diplomatik misalnya, hubungan bilateral antar negara. Ini kan sangat membantu antar negara ya dalam memberikan bantuan atau meminta bantuan, karena kita negara itu juga tidak bisa hidup sendiri, tapi juga harus butuh pengakuan dan bantuan dari negara lain. Jadi itu ada unsur-unsur terbentuknya negara, ada 5 poin. Yang 4 poin itu unsur konstitutif alias wajib ada sebelum negara itu terbentuk, yaitu ada wilayah, ada penghuninya atau masyarakatnya, ada penguasa yang berdaulat, dan ada kedaulatan. Sedangkan yang unsur deklaratif ini boleh ada setelah ada negara atau setelah terbentuknya negara, yaitu pengakuan dari negara lain. Nah, kalau tadi kita sudah pelajari tentang ruang lingkup ilmu negara, ada kajian ilmu negara dan unsur-unsur terbentuknya negara. Nah, ini adalah fungsi dan tujuan negara. Jadi menurut pakar politik Indonesia, Profesor Miriam Budiarjo, beliau mengatakan bahwa fungsi dan tujuan negara itu ada 4, yaitu menegakkan hukum, menciptakan ketertiban, memperkuat pertahanan, dan menegakkan keadilan. Nah, jadi yang pertama kali adalah kita harus tegakkan hukum dulu. Kita harus jelas dalam membuat aturan. Aturan ini harus bersifat memaksa dan mengikat. Supaya apa? Supaya masyarakat itu patuh, taat. Nah, tapi kalau hanya dibuat aturan saja tanpa ada sanksi yang tegas, tanpa ada sanksi yang mengikat, ini juga masyarakat tidak akan tentu mudah untuk patuh karena tidak ada sanksinya. Seperti halnya kita misalnya naik motor atau naik mobil di lampu merah. Lampunya masih kuning gitu kan. Atau lampunya sudah merah. Kita buru-buru. Kita celingak-celinguk kanan kiri. Ini kira-kira Anda lebih takut kepada polisi atau Anda lebih takut kepada sanksi hukum jika Anda melanggar lalu lintas? Nah, kalau seperti ini, pasti mayoritas menjawab takut pada polisi. Ada polisi pasti diam, tapi kalau nggak ada polisi, walaupun lampu merah atau lampu kuning tetap diterabas. Walaupun kita sudah punya aturan loh, ada sanksinya juga. Melanggar lalu lintas tuh denda sekian, tidak pakai helm denda sekian. Ini kan berarti mencerminkan bahwa hukum tuh sebenarnya belum tegak, belum bisa berdiri dengan baik, belum bisa dipatuhi dengan maksimal. Nah, kalau hukumnya saja belum bisa tegak secara maksimal, belum bisa dipatuhi secara maksimal, tentu ketertiban masyarakat ini juga akan sulit untuk tercipta. Masih banyak masyarakat suatu negara itu yang seenaknya sendiri. Masih banyak kriminalitas di berbagai negara misalnya. Karena mereka nggak tertib aturan hukum. Padahal udah jelas, aturan itu udah dibuat. Tertulis dan tidak tertulis ada sanksinya. Tapi karena tidak bisa ditegakkan secara maksimal, tentu saja ketertiban juga tidak bisa tercipta, ketertiban hukum ya. Lalu selain sudah ada aturan tertulis maupun tidak tertulis, kita juga harus bisa memperkuat pertahanan kita. Misalnya dalam negara itu kan dibentuk ada polisinya, ada tentaranya, ini sebagai alat dalam hal memperkuat pertahanan. Tidak hanya dari polisi atau tentara misalnya, tapi kan kerjasama antar masyarakat ini untuk bisa patuh pada aturan hukum
Kalau kita sama-sama patuh ya, kita sebagai orang itu taat aturan, otomatis pertahanan negara ini juga makin kuat. Kita bandingkan negara Indonesia misalnya dengan negara Jepang aja. Sama-sama negara Asia atau bahkan dengan Singapura. Mereka masyarakatnya patuh hukum, terutama misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Buang sampah didenda sekian. Mereka benar-benar solid masyarakatnya, saling mengingatkan. Ini berarti kan pertahanannya kuat, ketertibannya sudah tercipta. Otomatis hukumnya bisa tegak maksimal. Nah, kalau poin yang 1, 2, 3 ini tidak bisa tercipta dengan maksimal, keadilan itu juga bakalan sulit terwujud. Banyak yang merasa ini nggak adil, aturan nggak adil. Padahal sebenarnya aturan juga pasti dibuat untuk menciptakan keadilan. Tapi karena kitanya belum bisa maksimal dalam menjalankan atau mematuhi aturan hukum yang dibuat, otomatis ini juga berpengaruh kepada keadilan masyarakat atau warga negara pada suatu negara. Gitu ya. Jadi fungsi dan tujuan negara ini yang ada 4 poin ini saling keterkaitan. Kalau salah satunya tidak bisa berfungsi berjalan dengan baik, otomatis akan berpengaruh ke poin-poin yang lain. Nah, tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakatnya, untuk melindungi masyarakatnya ini pun jadi akan sulit untuk terwujud. Oke, jadi seperti itu. Nah, itu tadi materi tentang ruang lingkup ilmu negara. Kita sudah bahas mengenai kajian ilmu negara, kemudian kita bahas unsur-unsur negara, fungsi dan tujuan negara. Semoga Anda paham, semoga Anda bisa mengerti, dan jika ada yang masih belum dipahami, ada yang ingin ditanyakan, silahkan konsultasikan via WA. Ya, jadi saya open pertanyaan, ya, jadi jangan malu, jangan takut, karena setiap pertanyaan Anda akan pasti saya catat sebagai poin nilai tambah Anda. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan masih membahas tentang ruang lingkup ilmu negara dan teori-teori yang ada di dalam ilmu negara. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.